kasih Anda masih bersama kami dalam Menusaku spesial bulan suci Ramadan. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Khalil akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu menjaga hidayah yang dititipkan kepada kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nafisah, Pesantren Cendekia Aman rahimakumullah. Baru saja Kiai Asrarun yang menyebutkan tentang otoritas Allah memberikan hidayah. Kita hanya mampu menyampaikan, mampu mengajak, mampu mengajarkan. Tapi orang jadi baik, orang sadar itu otoritas Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita mendapat hidayah, anak-anak kita mau nyantri, anak-anak kita mau rajin ngaji, kita juga bisa demen puasa, kita juga demen tarawih, demen tadarus. Apa yang bisa kita lakukan? Bersyukur kepada Allah. Syukuran tuh beda sama syukur ya. Kalau syukuran buka bareng, beliin barang, kasihin orang, itu syukur. Karena tak semua orang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk mana yang benar. Kita udah sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Allah, berikan kami kemampuan melihat yang benar adalah benar, dan nanti kita diberikan kemampuan ya Allah untuk menjalankannya. Ada yang tidak bisa melihat yang benar. Kenapa? Karena emosi. Karena sombong. Karena angkuh. Enggak bisa melihat kebenaran, merasa dirinya paling benar, dia enggak mau menerima nasihat. Ya Allah, berikan kami melihat yang benar adalah benar, dan mampu melihat yang salah adalah salah, dan mampu menjauhinya ya Allah. Karena semuanya otoritas Allah. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhu jami'ah. Kalau Allah mau, semua dijadikan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluhu jami'ah. Kulluhu jami'ah itu taukid, semuanya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah Anda bisa maksa orang bisa beriman? Ini peringatan bagi kita bahwa kita enggak bisa maksa orang seperti yang kita inginkan. Anak-anak kita jangan hanya dipaksa, enggak mau ngaji, dipukul, tidak cukup itu. Anak-anak kita enggak mau mondok, diusir, tidak. Tapi kita berupaya mengajarkan anak kita, mendoakan kepada anak kita, itu penting. Jadi ibu bapak kalau anaknya mau mondok, mau betah di mondok, itu syukuran. Ngasih sembako tetangga, ya, ada punya duit kasih saudara itu. Jangan pelit-pelit, niatin syukur terhadap anak-anak kita yang sudah ngikutin omongan orang tua. Mau ngaji, mau belajar, itu syukuran. Makanya ibu bapak sekalian, kita sering mendengarkan dalil-dalil yang kita ucapkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ibu bapak mensyukuri nikmat itu, Allah akan tambah. Karena syukur, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat hidayah. Nikmat iman. Bukan uang. Jadi nikmat ada dunia, nikmat ukhrawi, ada nikmat duniawi. Nikmat ukhrawi adalah nikmat iman yang selamanya. Kita di dunia hanya sebentar punya uang. Mungkin besok-besok lusa udah habis duitnya. Punya pangkat paling 5 tahun. Kalau jadi lagi 10 tahun, 2 periode paling. Jangan nambah 3 periode. Kok senyum? Ibu-ibu tuh apa sih maknanya, kok udah ngerti gitu ya? Jadi orang itu enggak lama Bapak Ibu sekalian. Saya ini sekarang sudah berapa tahun, umur 46 tahun Bapak Ibu. Saya pikir-pikir ya Allah 4 tahun 50 tambah dengan 3 tahun. 17 tahun lagi kalau ngikutin umur Rasulullah. Itu matinya belum tentu kuatnya, penyakitannya. Lah kita enggak punya apa-apa Bapak Ibu sekalian, enggak punya kekuatan, enggak punya harta apa-apa, semuanya milik Allah. Jadi kalau duniawi itu kecil, makanya urutan nikmat itu nikmat iman.
kemudian nikmat keluarga teman itu Bapak Ibu sekalian, itu nikmat. Baru nikmat kesehatan, baru nikmat harta. Itu tingkatannya, harta paling bawah. Paling kalau anak saya diterima di perguruan tinggi negeri, Allah, ya syukuri alhamdulillah. Diterima di pondok pesantren, syukuri, mau baik-baik daripada anak kita enggak mau ngaji malah ngerampok dan sebagainya. Oleh karena itu mari syukuri dan kita syukuran kalau mendapat nikmat. Dapat informasi baik, syukuri. Hidayah ya Allah, punya suami kok baik-baik. Malam bisa tahajud, malam bisa hajat. Meskipun gak banyak uangnya tapi dia sayang keluarga ya Allah. Syukuri itu. Nanti tiba-tiba dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapatannya di atas 500 juta per bulan, enggak pulang-pulang. Sampai 3 kali lebaran. Kenapa? Uangnya banyak kemana-mana. Mungkin juga begitu juga ketika dalam keadaan dia pas-pasan, ibunya, istrinya tuh sayang sama anak, sayang sama suaminya. Pas banyak duit malah enggak pulang-pulang. Kenapa? Sosialita. Banyak uang. Maka uang itu menjadi tidak berkah. Ibu bapak, yang pertama kita syukuri adalah nikmat iman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah, hidayah Allah, Islam yang Allah turunkan, Nabi Muhammad sebagai teladan, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah, falyafrahu. Hendaklah berbahagia, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan, jabatan, rumah, harta, semua itu enggak ada apa-apanya dibanding hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada syukur yang sifatnya temporary, ada syukur yang sifatnya terus menerus. Syukur temporary, ada syukuran, ada yang namanya sujudan. Ibu bapak diberi kemenangan, ibu bapak diberi kabar gembira, diberikan nikmat, diberi hadiah, dapat rezeki. Masya Allah, kita diberi hidup seperti ini, sehat. Sementara banyak teman kita sudah katut kena COVID, ada yang masih sakit. Alhamdulillah ya Allah, ingat kita seperti itu, mending syukuri nikmat, langsung sujud syukur. Allahu Akbar. Gak usah pakai Fatihah, langsung Allahu Akbar. Bisa saja ibu bapak sekalian yang afdalnya punya wudhu. Tidak dalam keadaan najis di tempat yang suci. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, bisa langsung salam. Ya, bisa tidak salam, penting sujud. Baca tasbih, subhanallah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu yang temporary. Temporary juga sifatnya harta, kita bisa berbagi. Alhamdulillah punya nikmat bagi mas saudara, bagi orang tua, bagi ponakan, bagi teman. Banyak sekali nih. Mungkin terkena dampak COVID yang pada bulan Ramadan ini banyak yang kekurangan. Tapi ibu bapak semua, yang paling penting syukur itu dimulai dari hati. Dari mana cara mulai dari hati? Pastikan yang kita capai ini bukan kepandaian diri kita, bukan kehebatan diri kita, bukan karena kecerdasan. Tapi apa? Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bilang belum tahu ya saya, itu udah mulai sombong. Itu nggak bisa, orang yang sudah sombong mau seperti apapun tidak bisa merefleksikan dari syukuran, dari bersyukurnya kepada Allah. Maka yang pertama, tata dulu hatinya. Bahwa la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa kecuali dengan kehendak Allah. Baru kemudian Bapak Ibu sekalian diimplementasikan dalam bentuk lisan. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Istighfar termasuk syukur Pak. Ya syukur. Kenapa? Diberi kesadaran oleh Allah. Coba ibu bapak sekalian gak diberi kesadaran tentang apa yang dilakukan. Udah gak merasa pernah salah. Tidak merasa ada Allah. Nabi Muhammad setiap pagi, setiap sore minimal 70 istighfar. Padahal Nabi Muhammad sudah tidak berdosa, maksum dari dosa. Lah kita ini banyak dosanya tapi kok gak, dan jarang istighfar. Astagfirullah. Baca tasbih, subhanallah. Baca hamdalah, alhamdulillah. Itu implementasi dari lisan. Jadi hatinya menyandarkan, ya Allah, ini dari mana? Dari Allah. Yang ketiga, baru bil jawarih. Nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk kebaikan. Nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk taat. Jangan diberi harta malah foya-foya minuman keras, naudzubillah, pergaulan bebas, sombong-sombongan, punya jabatan hanya untuk menindas, punya harta untuk pamer pada orang lain, naudzubillah min dzalik. Itu enggak ada berkahnya, enggak ada syukurnya.
Kalau punya syukur, punya jabatan digunakan untuk menolong orang lain, menyebarkan keadilan. Punya harta diberikan pada orang lain agar bisa membantu orang lain. Diberi waktu juga berkunjung pada orang lain, bersilaturahim, itu bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga nikmat kita ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Khalil. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, cara bersyukur ketika Allah memberikan sebuah hadiah besar yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Itulah disebut dengan hadiah berupa hidayah. Insya Allah untuk memperdalam tema kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami dalam Esaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.